Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, hari demi hari ke depan memang itu tidak bisa kita hanya mengandalkan pada apa yang sebelumnya pernah kita alami. Mulai saat ini dan selanjutnya itu sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk kita berubah. Mulai dari cara kita membaca berita yang paling ringan ya, sampai kemudian wacana, keadaan, bahkan yang terpenting adalah realitas. Maka menarik sebuah statement yang disampaikan oleh Sekretaris Umum ya Pengurus Pusat Muhammadiyah, bahwa sebenarnya istilah yang relevan untuk kondisi saat ini bukan new normal tetapi new reality ya. Artinya kita tidak sedang berhadapan dengan sebuah istilah yang secara disiplin ilmu problematis, kemudian dari akar konstitusional ke tinjauan sains itu masih memungkinkan untuk banyak perdebatan. Tapi kalau kita sebut sebagai realitas baru, saya pikir ya masuk akal kalau itu disebut sebagai realitas baru, karena normal tidak normal ini kan pandangan manusia yang cenderung agak sulit ditentukan ukurannya, terutama pada hal-hal yang sifatnya memang manusia itu baru mengalami. Ya misalnya seseorang yang punya semangat tinggi dalam hidupnya itu bisa dikatakan abnormal juga. Padahal dalam konteks kelebihan, dalam konteks yang lain misalnya, ya semangat yang tinggi itu ternyata memberikan dampak besar bagi perubahan kehidupan masyarakat atau manusia itu sendiri misalnya, seperti itu. Jadi new reality atau realitas baru itu memang ya cenderung netral dan lebih bisa menjadikan kita aware ya, sadar akan apa yang harus kita lakukan. Nah, saat ini kalau kita sebut ini sebagai sebuah realitas baru, maka sebenarnya baru dari apa dan harus disikapi bagaimana begitu. Kalau baru kita maknai sebagai konsep atau semangat hijrah, maka ini hal yang tentu sangat positif bagi kita semua, terutama umat Islam ya. Karena ada sebuah bingkai yang menjadikan kita menghadapi keadaan baru ini dengan spirit iman. Pada saat yang sama juga hadir untuk menjadi problem solver dari setiap keadaan. Maka Abdul Mu'ti itu mengatakan dalam realitas baru ini yang dibutuhkan adalah aksi nyata. Aksi nyata apa? Bagaimana orang yang kemarin menganggur atau bahkan kena PHK ya itu bisa ditolong. Artinya perlu ini sebuah inovasi pemikiran, produk, program yang bisa menjadikan mereka yang awalnya bekerja dan terdampak PHK itu bisa kembali aktif menjalankan fungsi-fungsinya untuk sebagai tulang punggung keluarga, memberikan nafkah. Pada saat yang sama pendidikan, bagaimana anak-anak sekolah hari ini itu tidak bertemu dengan realitas yang semakin menyulitkan. Fasilitas belajar oke, online gitu, tapi apakah secara psikologi, kemudian secara sistem memang sudah sangat memadai persekolahan yang katakanlah sekarang ada, atau bagaimana orang tua itu juga mengambil alih langsung bagaimana pendidikan anak-anaknya bisa berjalan dengan baik. Dan ini bukan hal yang mudah karena realitasnya tidak semua orang tua itu mengerti bagaimana mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Ya, ini adalah hal yang sifatnya fakta dan saya pikir ini sebuah tantangan yang nyata dan semua orang harus siap menghadapi itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana anak-anak yatim, ya, fakir miskin ini tetap kita bantu, kita tolong. Sehingga sebenarnya kalau pemerintah itu menyadari akan tanggung jawab besarnya secara konstitusional di dalam memuliakan harkat dan martabat bangsa, ya mereka ini bukan kemudian sibuk membuat sebuah istilah, kemudian adu argumen ini dan itu, bahkan menantang, ayo siapa yang berani kita jelaskan gini, kita debat. Sebenarnya bukan itu, karena realitasnya masalah itu semakin melebar, semakin menganga, dan itu kalau tidak diobati oleh pemerintah siapa? Nah tentu saja umat Islam memang harus tampil, karena salah satu ciri atau kriteria umat ini masih bisa disebut sebagai umat terbaik adalah ketika kita ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi harus segera kita berusaha menghadirkan sebuah solusi bagi permasalahan yang secara nyata hadir menyelimuti kehidupan kita.
Sisi yang sangat menarik berikutnya adalah tadi saya sebutkan di awal tentang bagaimana kita membaca. Kita juga sudah harus mulai bisa ya untuk kemudian memfilter berita-berita yang ya secara apa istilahnya kebutuhan tidak bersinggungan lagi. Misalnya berita tentang perdebatan ataupun di antara politisi, ya itu biarkan saja, yang namanya politisi begitu, dan namanya media pasti suka yang rame-rame. Nah, kita sangat berharap ada jurnalis ataupun media yang memang mengangkat bukan sekedar sensasi gitu ya, tapi masalah yang ada di masyarakat ini diangkat, diatasi begitu. Misalnya soal listrik ini, katanya ya mulai banyak orang yang sampai ada rumah satu lampu saja itu tagihannya sampai 750.000, bayangkan itu ya, dan rumah itu dikatakan ditinggalkan penghuninya, tapi ada tagihannya sampai 750.000. Artinya ada sebuah kekacauan sistem, dan ini bukan sebagai ya semata-mata katakanlah ada error ataupun human error, tapi ini merupakan sesuatu yang memang agak sulit dinalar, kesalahan-kesalahan semacam itu. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, kemampuan membaca keadaan sekarang itu memang satu hal yang sangat dibutuhkan, dan ini akan menjadikan kita efektif di dalam memanfaatkan waktu. Misalnya berita soal Amerika, katakanlah rame-rame demonstrasi membela ataupun bersimpati kepada George Floyd, ya saya pikir itu sudah cukup masanya. Karena pada saat yang sama sebenarnya sebelum terjadi kasus seperti itu di Amerika yang di blow up begitu besar, ya saudara-saudara kita di Palestina konon juga sering diperlakukan seperti itu, dan dunia bungkam-bungkam aja gitu kan. Artinya setiap apa yang penting dianggap penting oleh media, kadangkala juga kita harus mengatakan itu tidak penting. Dalam kaitannya banyak hal tadi ya, kalau Palestina kan lebih jelas, bukan sekedar dia rasis gitu ya, tapi kemerdekaan, dan di konstitusi kita kan disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, dengan demikian maka harus ada sebuah ya upaya dari umat Islam itu sendiri, baik kita secara pribadi maupun komunitas maupun kelompok bahkan umat itu sendiri, melihat apapun yang terjadi belakangan ini secara cerdas, cermat, dan bijaksana. Pada saat yang sama jangan terlalu terbawa oleh arus yang ada di media itu, karena kadang sebagian besar apa yang dibicarakan media itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan saja apa yang benar untuk dilakukan, mulai dari sholat, bekerja, ya kalau kita punya sawah, mari mulai kembali turun garap, karena itu adalah bagian yang secara nyata nanti akan menjadi andalan ketika terjadi krisis pangan, misalnya terjadi paceklik dan seterusnya. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang jauh lebih konkret, lebih nyata untuk bisa dilakukan dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Jadi kembali pada apa yang sebenarnya hakikat di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.